Perkenalkan, nama saya Rita Teva, NIM 102 2021 0086, kelas C semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parlementer persatuan dan kesatuan bangsa. Sini juga terbagi atas 5 bagian yang saya akan membahas. Yang pertama tentang menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang kedua, menyanyi alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologi, politik tentang integrasi nasional. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang integrasi nasional. Yang kelima, tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama tentang menelusuri konsep dan urgensi nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, makna integrasi nasional. Yang kedua, tentang jenis integrasi. Yang ketiga, pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, integrasi versus dan disintegrasi. Yang pertama tentang makna integrasi nasional. Secara etimologi dan terminologi, etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dan integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Nah, istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah National Integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Bagian yang kedua tentang jenis integrasi. Integrasi politik adalah penyataan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku. Berdasarkan integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Yang ketiga itu pentingnya integrasi nasional. Ada 2 hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajahan lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi keprebudayaan kolonial. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa atau nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Bagian 4, integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi bangsa adalah memundurkan kesatupaduan antara golongan dan kelompok yang ada di dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Bagian B,
tentang mengenai alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Berikut ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa Anda ajukan. Yang pertama, apakah integrasi nasional bisa berarti pembaruan atau penyatuan? Yang kedua, apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Yang ketiga, mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? Yang keempat, apakah yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi? Kelima, adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi? Nah, bagian C tentang menggaris sumber histori, sosiologi, politik tentang integrasi nasional. Ini juga terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama tentang perkembangan sejarah integrasi di Indonesia, yang kedua tentang perkembangan integrasi di Indonesia. Nah, yang pertama perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Nah, bagian yang kedua tentang pengembangan integrasi di Indonesia. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Bagian D tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Ini terbagi atas dua bagian, yaitu dinamika integrasi nasional di Indonesia dan tantangan dalam membangun integrasi. Yang pertama tentang dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentang integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Bagian 5 tentang tantangan dan membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dimensi horizontal dan vertikal. Dalam 2 dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elita dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan mengabarkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Bagian E tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material seperti kerusuhan, kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Terima kasih.